Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, terpuji, termulialah Engkau ya Bapa, kami bisa berjumpa kembali dalam ibadah subuh ini untuk mendalami akan kebenaran firman-Mu dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20, dan kami mau mendalami akan kebenaran firman-Mu, Yesus, Raja dalam palungan. Berkati kami dalam pendalaman firman ini, sehingga firman ini Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan perjumpaan ini hanya di dalam kuat kuasa pertolongan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, yang juga nanti akan dibawakan dalam perayaan Natal 24 Desember 2025 di tengah-tengah gereja kita masing-masing. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita
renungkan saat ini dengan tema Yesus Raja dalam Palungan. Jadi Yesus Raja dalam palungan itu mau menunjukkan bahwasannya Yesus yang kita sembah itu adalah dia hadir pertama sekali di dalam palungan ketika berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Yesus dalam palungan itu mau menunjukkan bahwasannya dia tidak lahir di istana. Dia tidak lahir di karpet merah, tetapi dia lahir dalam palungan untuk menunjukkan kerendahan hatinya. Jadi di sini nampak bahwasannya kedaulatan Kristus bagi umat yang kecil ataupun keselamatan universal. Kristus datang bukan hanya untuk orang besar, tetapi juga bagi umat yang sederhana sekali dan bahkan yang terpinggirkan. Dan itu yang mau ditonjolkan oleh Lukas. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ayat 11 tadi. Ayat ini mau menegaskan identitas dan misi Yesus, juru selamat ataupun penyelamat dosa, Mesias ataupun Kristus yang sudah dijanjikan dalam perjanjian lama. Dan dia adalah Tuhan yang berotoritas penuh. Dan juga saudara-saudari, kedaulatan dan kasih Yesus menjangkau semua golongan tanpa kecuali. Siapapun tanpa memandang status dapat menerima keselamatan dari Kristus yang lahir dalam kerendahan. Itu saudara-saudari yang akan kita dalami pada pagi hari ini. Bagaimana Yesus itu betul-betul menjadi juru selamat Mesias dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudari, lewat tema pada pagi hari ini kita mau diajar Yesus Raja dalam palungan itu, bahwasannya Kristus itu adalah mau menunjukkan kasihnya baik kepada orang yang kecil. Kedaulatan dan kasih Yesus itu mau menjangkau semua golongan tanpa kecuali. Siapapun tanpa memandang status dapat menerima keselamatan dari Kristus yang lahir dalam kerendahan ataupun dalam palungan itu. Saudara-saudari, kita bisa melihat dalam perjalanan sejarah Romawi pada masa itu, bahwasanya pada masa itu Romawi sebagai raja yang berkuasa di seluruh dunia, dan mereka mau menyatakan lewat Pax Romana itu mau menjadi juru damai bagi seluruh dunia pada masa itu. Jadi proses waktu itu penagihan pajak itu juga untuk mau menunjukkan identitas, untuk juga menunjukkan kontrol bagi bangsa-bangsa lain, termasuk juga bangsa Yahudi yang hidup di bawah tekanan dan peraturan asing. Jadi di situ kita bisa melihat kaisar yang sangat berkuasa itu. Tetapi Allah tetap berdaulat. Meskipun penguasa dunia berkuasa, tapi rencana besar tetap ada di tangan Allah. Yesus juru selamat yang lahir dalam kesederhanaan itu bukan di istana, tetapi di palungan. Tanda Allah bekerja di luar ekspektasi ataupun pengharapan manusiawi kita. Jadi bisa kita bandingkan Raja ataupun Kaisar Agustus pada masa itu dengan Yesus sebagai Raja Sorgawi. Jadi kalau Yesus Raja Sorgawi itu dia lahir di tempat palungan, kandang domba Bethlehem. Tetapi kalau Raja Duniawi itu dia lahir di istana. Kita juga bisa lihat
kekuasaan yang ada di dalam Raja Sorgawi itu adalah kerendah hatian, kasih. Sementara di dalam Raja Duniawi itu, yaitu yang diwakili oleh Kaisar Agustus pada masa itu, di dalamnya ada kuasa. Lewat kuasa itu dia mau mendamaikan seluruh dunia pada masa itu. Tapi Yesus sebagai Raja dunia, Raja yang mau menyatakan adalah dia adalah Kristus. Dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan itu. Dia datang dalam kesederhanaan. Ini saudara-saudari harus jelas dalam kehidupan kita, yaitu perbandingan raja yang lahir di istana dan juga dengan raja yang lahir di palungan. Saudara-saudara yang kekasih, ironi yang terjadi pada masa itu, penguasa dunia membuat keputusan besar. Bagaimana mereka menjadi Pax Romana. Pax Romana itu artinya mereka menjadi juru damai bagi seluruh dunia. Tetapi Allah memakai peristiwa itu untuk rencananya yang sangat besar begitu. Sensus dari Kaisar membuat Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem. Sehingga apa yang dikatakan dalam perjanjian lama betul-betul tergenapi secara alami. Jadi bukan yang dibuat-buat bahwasanya Yesus lahir di kandang domba Bethlehem, tapi itu sudah dinubuatkan beratus tahun sebelumnya begitu berjalan secara alami. Allah memakai dekret kaisar itu tanpa mereka sadari untuk membuktikan kedaulatannya di atas kekuatan duniawi. Jadi ini saudara-saudari yang bisa kita lihat bahwasanya apa maksudnya itu? Dia lahir Yesus di dalam palungan. Palungan itu sebagai tanda kerendahan hatian, tempat makanan ternak, bukan tempat layak bagi seorang raja. Untuk menegaskan kerendahan dan kesederhanaannya. Jauh dari kemewahan dan kekuasaan duniawi. Yesus mengajarkan bahwa kemuliaan tidak ditentukan status duniawi. Menggugurkan pengharapan dunia akan Mesias pada masa itu, bahwasanya Mesias itu adalah raja politik yang akan berkuasa membawa bangsa Israel bebas dari penjajahan Romawi pada masa itu. Tapi tidak. Orang Israel mengharapkan Mesias dalam kemegahan, tetapi Allah justru hadir dalam kesederhanaan. Jadi ini sangat penting saudara-saudari kita dalami di dalam kehidupan kita, bahwasanya kehadiran Yesus itu adalah dia hadir dalam kesederhanaan dalam kehidupan kita. Ini mau menunjukkan bahwasanya supaya anak-anak Tuhan itu betul-betul memahami makna palungan itu. Sesuatu yang sangat sederhana sekali. Tempat makanan ternak. Disitulah Yesus yang kita jadikan itu, bukan kita jadikan. Yesus itu adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat itu lahir. Saudara-saudari, gembala sebagai saksi pertama pada masa itu. Gembala adalah orang yang sangat sederhana, dipilih Allah sebagai saksi gitu. Jadi gembala sering dianggap orang pada masa itu adalah orang yang rendah, tidak diperhitungkan secara sosial. Dan juga pesan penting bahwasanya Allah peduli pada orang yang dianggap rendah. Ini mau menegaskan bahwa tidak ada yang terlalu hina untuk digunakan Allah untuk menerima kabar baik itu. Jadi saudara-saudari, kunjungan malaikat dan pesan sukacita itu yang pertama sekali disampaikan kepada gembala. Pesan yang sangat luar biasa diumumkan langsung ke golongan bawah. Bukan elit agama pada masa itu, bukan pejabat. Tapi pesan damai dan sukacita itu untuk semua orang, bukan hanya kaum elit. Keselamatan dan sukacita Natal untuk semua lapisan masyarakat.
Allah tidak membeda-bedakan. Jadi semalam kami juga merayakan Natal di Fakultas Kedokteran. Jadi di situ tidak ada lagi bisa kita lihat perbedaan-perbedaan dengan pimpinan kami yang baru. Bahwasanya ya dia makan bersama dengan semua dosen, Pak Bisop makan semua duduk bersama. Dan seperti itulah sebetulnya makna Natal itu gitu. Jadi di dalamnya ada betul-betul kebersamaan yang datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya melalui pendalaman ini kita mau saudara-saudari bagaimana kita bisa meyakini Yesus itu dia sebagai juru selamat kita yang menyelamatkan kita dari dosa. Yesus datang untuk membebaskan manusia dari dosa, bukan sekedar pembebasan politik. Kristus Raja yang dijanjikan dan diurapi. Jelas penggenapan janji Allah kepada Israel. Mesias yang dinantikan itu bukan raja politik ataupun raja duniawi, tetapi raja surgawi. Dia punya otoritas ilahi yang tertinggi. Yesus disamakan dengan Allah, layak menerima penyembahan. Saudara-saudari, bahwasannya dia lahir di dalam palungan itu sebagai tanda jelas bahwa bagi gembala Yesus itu adalah Mesias. Malaikat memberi tanda spesifik, seorang bayi dibungkus kain lampin dan terbaring di palungan. Identitas Yesus sangat berbeda dengan kondisinya yang sederhana dengan raja duniawi. Meski bayi biasa lahiriah, tapi dia adalah raja dan juru selamat yang dinantikan itu lahir di dalam palungan. Saudara-saudari, pujian malaikat dan damai sejati disampaikan kepada gembala itu. Malaikat memuji Allah di surga. Ini menjadi satu simbol sukacita dan kemuliaan atas karya Allah yang menakjubkan. Damai sejahteranya bagi mereka yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera bukan tentang situasi, tetapi hubungan hati yang diperdamaikan dengan Allah. Ini saudara-saudari sangat penting kita hayati lebih dalam, bahwasanya damai yang dari Allah itu pastilah itu bisa mengubah kepribadian kita, personality kita. Damai yang dari Allah itu bisa membangun relasi kita dengan Tuhan akan semakin dalam begitu. Damai yang dari Allah itu pastilah saudara-saudari mempengaruhi moralitas, integritas kita. Damai yang dari Allah itu menjadi suatu deklarasi bahwasannya kita bisa berdamai kepada semua orang, community kita ataupun persatuan kita dimanapun kita ada. Jadi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya, itu mau menjadi suatu deklarasi bagi kita supaya kita memahami tentang damai itu bukan damai duniawi, tetapi damai surgawi. Saudara-saudari, bahwasanya ketika kita sudah paham tentang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi itu dan damai sejahtera itu, kita bisa merespon seperti para gembala pada masa itu. Mereka segera bergegas pergi ke Bethlehem. Mereka menanggapi panggilan Allah dengan mencari dan menemui langsung Sang Mesias itu. Itu adalah ketaatan dan iman yang nyata. Meski sederhana, gembala menunjukkan teladan kerendahan dan juga kerelaan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Setelah melihat, mereka bersaksi kepada orang lain. Kabar baik tidak berhenti di mereka saja, harus dibagikan kepada sesama. Jadi kita bisa belajar dari para penggembala ini. Saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu ketika itu sudah
meresap dalam kehidupan kita, kita yakini, kita imani firman Tuhan itu, lalu iman kita itu harus bisa bertindak dalam kehidupan kita, dan firman itu juga harus kita alami. Dan firman Tuhan itu, kalau kita bisa belajar dari gembala ini, kita harus saksikan. Jadi ada 5 penting kita bisa belajar dari gembala ini. Mereka merespon akan kebenaran firman Tuhan itu, lalu responnya itu mereka beriman, lalu mereka bertindak dan mengalami kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya, dan mereka menjadi saksi tentang apa yang mereka imani. Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat, Penyelamat dosa manusia. Maka 5 hal ini juga bisa menjadi suatu respon kita, saudara-saudari, saat kita betul-betul mau mendengar, kita beriman, kita bisa bertindak, mengalami, dan menyaksikan akan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maria, saudara-saudari, juga menjadi satu teladan perenungan bagi kita. Maria menyimpan dan merenungkan semua peristiwa itu di hatinya. Maria tidak hanya terkesan secara luar, dia merenungkan dalam-dalam maknanya, mengajarkan adanya refleksi pribadi atas karya Allah yang lahir dalam palungan itu. Kita diajak untuk juga merenungkan dan memahami karya Tuhan itu secara pribadi. Jadi kita bisa belajar dari Maria dan juga para gembala pada masa itu, ada 2 versi yang berbeda begitu. Jadi versinya Maria, dia merenungkan firman Tuhan itu dan menyimpan di dalam hatinya, merefleksikan di dalam pribadinya. Sementara tadi para gembala itu ketika mendengar firman Tuhan itu, mereka merespon dengan iman dan bergegas cepat untuk bertindak ke Bethlehem, lalu mengalami akan kasih Tuhan itu, dan mereka pergi menjadi saksi akan kebenaran firman Tuhan itu. Kita diajak juga untuk bisa mengalami 2 hal ini dalam kehidupan kita, yaitu perenungan atas bagaimana kita merespon akan kebenaran firman Tuhan itu. Dan saudara-saudari, kebesaran dalam kerendahan hati. Yesus, Raja sejati itu lahir dalam kerendahan. Tidak perlu menjadi besar menurut dunia untuk bermakna di hadapan Allah. Sebesar apapun bisa kita lakukan. Kebesaran bukan karena status, tetapi karena kerendahan hati. Allah memuliakan mereka yang rendah hati, bukan yang mengejar kehormatan duniawi. Ini sangat penting ketika kita belajar dari gembala dan Maria itu. Allah memuliakan mereka yang rendah hati, bukan yang mengejar kehormatan duniawi. Kabar baik untuk semua orang, saudara-saudari, bahwasanya Injil Yesus itu berlaku untuk semua orang, dari gembala sampai raja. Pesan keselamatan itu adalah bersifat universal, bukan melihat status, bukan melihat suku dan ekonomi, tetapi secara universal. Keselamatan tidak melihat status ataupun latar belakang kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari kasih dan tawanan keselamatan Allah itu, tawaran keselamatan Allah itu. Tapi bagaimana kita bisa merespon seperti gembala, Maria, dan Yusuf, saudara-saudari, itu tergantung ke dalam pribadi kita masing-masing. Maka dari kebenaran firman Tuhan ini kita diajak panggilan untuk menjadi saksi dan melayani. Setiap orang percaya dipanggil untuk bisa menjadi saksi seperti gembala dan Maria tadi. Kita semua punya tanggung jawab untuk membagikan kabar baik. Pelayanan tidak harus dimulai dengan kemampuan yang hebat. Tuhan memakai siapapun yang bersedia, terlepas dari keterbatasan mereka. Yang sangat dibutuhkan adalah kita merespon lewat ketaatan kita. Tuhan memakai orang-orang sederhana seperti gembala dan Maria itu. Allah ingin memakai siapa saja yang mau taat.
saudara-saudari, bahwasanya apa yang bisa kita lihat dalam Yesus Raja dalam palungan itu, nilai kerajaan Allah adalah kerendahan hati, pelayanan, kasih, dan memberi. Nilai-nilai utama kerajaan Allah itu sangat berbeda dari dunia, ditandai oleh ketulusan dan pengorbanan. Berbeda dengan nilai duniawi yang menekankan tentang kekuasaan, status, dan pengakuan. Tetapi nilai kerajaan Allah itu adalah pelayanan, kasih, dan memberi, yang ditandai dengan ketulusan dan pengorbanan. Mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam ambisi duniawi dan tetap setia pada nilai Kristus. Perhatian kepada orang yang terpinggirkan. Jadi Injil Lukas itu, saudara-saudari, adalah bagaimana menjangkau orang yang terpinggirkan, yang terabaikan di tengah-tengah masyarakat seperti para gembala itu. Gereja dipanggil membuka diri untuk yang lemah dan terlupakan. Komunitas Kristen harus mengasihi dan memperhatikan orang yang sering diabaikan. Menjadi komunitas yang mempraktekkan kasih, tindakan nyata lebih penting daripada sekedar ucapan. Bagaimana tanggapan pribadi kita masing-masing? Mari kita buka hati kepada Kristus. Jadikan Yesus menjadi pusat hidup, bukan sekedar tambahan. Jangan sibuk sampai lupa tempat untuk Tuhan. Waspada agar kesibukan tidak menyingkirkan Yesus dari hidup kita. Ambil keputusan untuk mengikut Dia, respon yang diharapkan, langkah iman dan ketaatan pribadi kita. Terakhir, Yesus adalah Raja sejati dan Juru Selamat, satu-satunya yang layak memerintah dan menyelamatkan hidup manusia. Datang dalam kerendahan hati, Dia menjadi teladan agung bagi kita dalam semua sikap kita di dalam melayani. Keselamatan ditawarkan untuk semua orang. Semua diundang untuk menerima Yesus Kristus. Saudara-saudari, biarlah melalui perenungan pada pagi hari ini, firman Tuhan ini bisa menguatkan dan meneguhkan kita dalam kehidupan kita. Kalau ada kawan-kawan yang mau menanggapi, kami persilahkan atau merespon. Ya, kalau tidak ada, kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini bisa kami nikmati di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami meneladani kerendahan hati dan ketaatan-Mu. Kami memohon kekuatan untuk menjalani hidup seperti Yesus, rendah hati, taat, dan setia. Jadikan kami menjadi saksi pembawa damai bagi dunia. Kiranya hidup kami terus-menerus memancarkan kasih dan damai-Mu dimanapun kami ada. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa.